Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Kullama halla hilalun wa adbar, Allahu Akbar. Kullama sama sa'ibun wa aqtar, Allahu Akbar. Kullama tarakama sahabun wa amtar, wa kullama nabata nabatun wa azhar, wa kullama at'ama qana'ul mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar, nabiyya qad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhhaba anhum ar-risa wa tahhar. Allahu akbar. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tunjukkan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur juga kita tujukan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa dialah zat yang maha esa dan maha kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh atas perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa dan atas karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berhari raya bersama. Maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan magfirahnya, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi. Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila aidikum yaqulu Allah Ta'ala ya malaikati kullu amilin yatlubu ujrahu anni qad ghafartu lahum. Fayunadi munadin ya ummata Muhammad, ya ummata Muhammad, irji'u ila manazilikum qad badaltu sayiatikum hasana. Fayaqulu Allah Ta'ala ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan.
Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran baik perjalanan hukum, hikmah, fadilah, fadail, faidah dan seterusnya untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Kita ibaratkan Ramadan ini sebagai candra di muka. Karena apa? Karena 12 jam kali 30 hari, mulai sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Semua sesuatu yang halal menjadi haram. Makan dan minum yang semula halal bagi manusia sepanjang hari itu, ternyata di bulan Ramadan diharamkan, menjadi haram. Hadirin yang berbahagia, setelah semua cobaan kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Semua orang pernah merasakan kenyang, tapi tidak semua pernah merasakan lapar. Hadirin yang berbahagia, sebagai sebuah introspeksi, bukankah sering kita menganggap diri kita besar, menganggap diri kita paling berkuasa, menganggap diri kita paling hebat dari yang lainnya? Seolah-olah semua manusia kecil dan harus takluk dan tunduk di hadapan kita. Kita berlagak seolah kita adalah Tuhan yang kuasa atas segala keadaan. Tidakkah kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat lemah, sangat lemah. Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, dan dengan kasih sayang Allah lah kita diberi kesempatan menikmati hidup di dunia ini, ya Allah. Maka apakah sesungguhnya yang menahan kaki kita tidak mau melangkah ke masjid? Apakah yang menahan kepala kita sehingga tidak mau menunduk ke tanah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan keluh mengucapkan takbir dan zikir? Apakah yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga tidak mendambakan surga? Apakah yang mendorong jiwa kita sehingga cenderung ke neraka? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak-hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu? Padahal hawa nafsu itu mendorong kepada kejelekan. Apakah kesombongan kita sudah sedemikian memuncak sehingga sedemikian lantang kita durhaka kepada Allah? Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbahagialah kita sekalian, karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud, ruku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan surga, yang menghalangi kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala karunia ini. Karunia iman, karunia Islam. Apalah artinya kesenangan sesaat di dunia, tetapi membawa penyesalan berkepanjangan di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, apakah selepas Ramadan semakin dekat? Apakah selepas Ramadan semakin dekat dengan jalan Islam atau justru semakin jauh? Hanya diri kita sendiri yang akan bisa menjawab dan membuktikannya. Oleh karena itu ada 3 pesan yang ada di dalam Ramadan yang telah kita lalui bersama selama 1 bulan penuh. Yang pertama, pesan yang pertama adalah pesan moral, tahdhibun nafs, pesan moral. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu, sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah SAW pernah bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa setiap manusia terdapat naluri terhadap nafsu sejak ia dilahirkan, yaitu naluri marah, naluri pengetahuan, naluri syaitan atau syahwat. Dari 3 naluri ini yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan dari diri kita adalah syahwat. Hujatul Islam Abdul Hamid
Imam Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia. 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sifat yang pertama adalah bahimah. Artinya sifat kebinatangan. Tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang tidak ada rasa malu. Yang kedua, sifat buas, sabuiyah. Tanda-tandanya banyak kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Kemudian sifat yang ketiga, syaitaniyah. Tanda-tandanya adalah mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Hadirin yang berbahagia, jika ketiga sifat ini melekat pada kita, apakah sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dan sebagai negara, maka kalau 3 sifat ini dominan pada diri kita, tentu saja akan terjadi perubahan sosial yang sangat dahsyat dan tentunya akan menjadi mengecewakan untuk kita semua. Tetapi apabila sifat yang satu, sifat rububiyah, sebagaimana kita telah jalani selama 1 bulan penuh dalam Ramadan ini, bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada sama dan sebagainya, insya Allah inilah harapan kita selama bulan Ramadan menjadi bekal untuk meningkatkan sifat rububiyah. Dan karenanya ketika selepas Ramadan ini, sifat yang harus melekat pada kita sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang pertama, menahan amarah. Yang kedua, memaafkan sesama kita. Dan yang ketiga, kita senantiasa berbuat baik terus dan terus agar mendapatkan predikat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian hadirin yang berbahagia, pesan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pesan sosial. Kita tahu menjelang akhir Ramadan kita semua membayarkan zakatul fitrah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Masjid Ar-Royan telah peduli. Hari ini ada saudara kita yang tidak mampu membayar zakat fitrah. Alhamdulillah kami semalam sampai jam 11 kita komunikasi dengan pihak-pihak yang tidak mampu membayar zakat, sehingga Pak RT-nya membayarkan 18 orang 4 keluarga. Saya berkomunikasi dengan panitia agar difasilitasi. Alhamdulillah Ar-Royan tanggap dan kami antarkan langsung kepada mereka, ya, di tetangga kita di lingkungan perumahan Taman Gria Kencana. Jadi hari ini kepedulian sosial ditunjukkan melalui kegiatan zakat fitrah. Jadi pesan moral, pesan sosial yang ada di bulan Ramadan bukan omong kosong. Itulah fakta-fakta pelajaran yang diberikan selama kita bulan Ramadan. Kenapa zakat fitrah ini paling tidak memberikan harapan untuk kita yang mengeluarkan? Dan yang kedua, zakat fitrah berfungsi sebagai pemberi makan kepada orang, dan dipastikan orang-orang pada hari ini tidak ada yang tidak makan. Karenanya kenapa harus selesai sebelum Idul Fitri, sehingga hari ini tidak ada yang kelaparan. Alhamdulillah kami fasilitasi dan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan para muzaki, para soimin mendapatkan keberkahan dari mereka yang mendoakan kita terus dan terus. Allah berfirman di dalam sebuah hadis disebutkan, inni ra'aitul barihata ajaban ra'aitu min ummati yattaqi wa hajannar wa shiraraha biyadihi an wajhi faja'at sadaqatu fasarat sitran minan nar. Artinya aku semalam bermimpi melihat kejadian yang menakjubkan. Aku melihat sebagian dari umatku sedang melindungi wajahnya dari sebagian sengatan nyala api neraka. Kemudian datanglah sodakohnya menjadi pelindung dirinya dari api neraka. Mudah-mudahan sodakoh amal jariah kita, termasuk zakat kita, mampu menjadi sitron, menjadi pelindung dari sengatan api neraka. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang ketiga adalah pesan yang ada pada bulan Ramadan, setidaknya ada pesan jihad. Jihad yang paling penting kita artikan tidak dalam arti sempit jihad dalam posisi perang, tapi jihad bagaimana badu ma indahu wa ma fi wus'ihi linali ma inda rabbih min jazili thawabi wan najati min alimi iqabi. Mengecilkan arti segala sesuatu yang dimiliki demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksanya. Hadirin yang berbahagia, dalam jihad ini hadirin, pada saat ini situasi kita tidak dalam keadaan perang. Tidak dalam keadaan perang, tetapi sesungguhnya saat ini kita dalam keadaan perang. Dalam artian bagaimana satu pemikiran, situasi. Karena perang dalam artian teori modern, tidak lagi perang secara konvensional, tradisional, mengangkat senjata, invasi dan sebagainya. Tapi hari ini terjadi peperangan yang bersifat asimetris. Lawannya kita tahu, tidak tahu, tetapi kita merasakan bagaimana keadaan saat ini. Umat Islam dipecahkan silaturahimnya, dilemahkan posisinya. Jangan sampai terjebak dengan ini. Karenanya maka pesan jihad adalah jihad sosial dalam pengertian bagaimana menumbuhkan sistem sosial, tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Hadirin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian singkat khutbah. Mudah-mudahan 3 pesan yang ada dalam bulan Ramadan ini menjadi bekal kita untuk mengarungi hari-hari ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jalanallahu iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum min zurriyyati ibadihi shalihin. Wa aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Hadirin, mari kita berdoa di akhir khutbah ini. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdi wa na'udzubika wa natawakkalu 'alaik wa nusni 'alaikal khaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u natruku ma yafjuru. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'u wa nafid narju rahmatak wa nakhsha adzabak inna adzabakal jidda bil kuffari muhad. Ya Allah, sesungguhnya kami memujimu, meminta tolong kepadamu dan mohon petunjuk darimu. Kami berlindung dan bertawakal kepadamu. Kami memujimu dengan segala kebaikan. Kami bersyukur atas semua nikmatmu. Kami tidak mengingkarimu. Kami berlepas diri dari siapapun yang durhaka kepadamu. Ya Allah, hanya kepada kamu, kepada kami, hanya kepadamu kami menyembah, hanya untukmu sholat dan sujud kami, dan hanya kepadamu kami berusaha dan bergegas. Kami sangat mengharapkan rahmatmu,
mengharapkan rahmat-Mu, dan takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya azab-Mu benar-benar ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Segala puji bagi-Mu atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah, kami tidak akan sanggup menghitung dan membatasi pujian bagi-Mu. Keagungan-Mu hanya dapat diungkapkan dengan pujian-Mu kepada diri-Mu sendiri. Segala puji hanya bagi-Mu dari kami sampai Engkau ridho kepada kami, dan segala puji bagi-Mu setelah kerjaan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti kasih sayang mereka saat mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, kami telah mendolimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin yang telah wafat dan telah bersaksi atas keesaan-Mu dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggal dalam keadaan demikian. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah mereka. Maafkan semua kesalahan mereka, muliakan tempat tinggalnya, luaskan kediamannya, sucikan mereka dengan air, salju dan embun, bersihkan mereka dari berbagai dosa dan kesalahan, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Dan balaslah amal kebaikan mereka dengan kebaikan pula, dan amal buruk mereka dengan maaf dan pengampunan. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami dalam berzikir dan bersyukur serta beribadah kepadamu dengan baik. Wahai yang maha hidup lagi berdiri sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, bersihkan dan sucikan hati kami dan jiwa kami dengan Al-Quran yang mulia. Ya Allah, ingatkan kami ayat Al-Quran yang terlupa. Ajarkan kami darinya apa yang tidak kami ketahui. Berikan rezeki kepada kami berupa kenikmatan membacanya malam dan siang. Jadikan ia hujah bagi kami, jangan jadikan ia hujah atas kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Quran yang menjadi keluarga-Mu dan hamba-hamba istimewa di sisi-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Ya Allah, yang maha hidup lagi berdiri sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, yang maha mengabulkan doa yang berada dalam kesulitan. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, berbagai penyebab turunnya rahmat-Mu, tekad dan kekuatan untuk meniti jalan yang lurus, limpahan segala kebajikan, keselamatan dari segala dosa, kemenangan meraih surga, dan keselamatan dari azab neraka. Ya Allah, Allahumma ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu segala kebaikan yang telah diminta hamba dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan kami berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang mereka telah berlindung darinya kepada-Mu. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat hidup kami, dan perbaikilah akhirat kami karena dialah tempat kembali kami. Jadikan kehidupan ini sebagai penambah segala kebaikan bagi kami, dan jadikan kematian sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari sulitnya bencana, beratnya penderitaan, buruknya takdir, dan tepuk tangan musuh. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah dajjal. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, bersihkan lisan kami dari dusta, dan bersihkan mata kami dari khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam dada. Ya Allah, jadikan mereka para penyeru kebaikan yang melaksanakannya, penghalang kemungkaran yang meninggalkannya. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin, murahkanlah harga-harga kebutuhan hidup mereka,
dan jadikanlah mereka aman sentosa di tanah air mereka. Ya Allah, perbaikilah keadaan para pemuda kaum muslimin, jadikan mereka para pecinta keimanan, dan jadikan iman itu indah dalam hati mereka. Bencikan mereka terhadap kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikan mereka orang-orang yang lurus dengan rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi